Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan konglomerasi media dan implikasinya dalam kepemilikan media. Anggota kelompok satu yang pertama yaitu Megawati Tarihoran, yang kedua Sakinah Mawadah Siregar, ketiga Mirwandi Saputra, keempat Agung Al-Hakim Ramadan, kelima Fradila Zahrani, keenam Mustafa Alim. Baiklah, lanjut ke materinya. Yang pertama, pengertian konglomerasi media. Pengertian konglomerasi media adalah fenomena di mana berbagai perusahaan media bersatu atau digabungkan di bawah satu entitas yang lebih besar. Ini melibatkan akuisisi atau penggabungan berbagai bentuk media serta seperti televisi, radio, surat kabar, dan platform digital di bawah satu payung perusahaan atau kelompok bisnis. Fenomena ini menciptakan dominasi yang signifikan dalam industri media, dengan beberapa kelompok perusahaan besar memiliki kontrol atas sejumlah besar saluran informasi yang disajikan kepada masyarakat. Lanjut. Selanjutnya, faktor pendorong konglomerasi media. Ekonomi skala. Dengan menggabungkan berbagai entitas media di bawah satu payung perusahaan, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai efisiensi operasional dan signifikan. Kemudian globalisasi. Dalam upaya untuk memperluas jangkauan dan mendapatkan akses ke pasar global, perusahaan media melakukan akuisisi dan penggabungan di tingkat internasional. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah meruntuhkan batasan-batasan geografis. Nah, kemudian teknologi konvergensi media. Berkembangnya teknologi telah mengubah cara konsumen mengakses konten media. Konvergensi media memungkinkan perusahaan untuk menyajikan konten mereka melalui berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Impresi dari konglomerasi media. Impresi media, dominasi pasar. Ketika beberapa entitas media berkomunikasi di bawah kepemilikan yang sama, mereka seringkali memegang kendali yang dominan atas pasar. Hal ini dapat menghasilkan situasi di mana suara-suara media yang lebih kecil di independen kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Potensi konflik kepentingan. Pemilik media yang memiliki kepentingan di berbagai sektor dapat mengaruhi narasi untuk mendukung agenda bisnis mereka, merugikan independensi media sebagai penjaga kebenaran dan pembawa kritik konstruktif. Kehilangan keragaman informasi. Dengan pemilikan media yang terkonsentrasi berbagai platform seperti televisi, surat kabar, atau radio, seringkali menampilkan narasi seragam yang mencerminkan pandangan pemiliknya. Dalam konteks ini, keragaman perspektif dapat menyajikan berita dapat terbatas. Dampak ke pengaruh politik. Pemilik media dapat menggunakan platformnya untuk mempengaruhi opini publik, membentuk agenda politik, dan bahkan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Solusi dan tantangan. Regulasi yang efektif. Regulasi yang baik harus membatasi konsolidasi kepemilikan media. Mendorong keragaman dan melindungi independensi editorial.
peraturan yang mempromosikan transparansi kepemilikan media yang menjadi langkah kunci untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang siapa yang mengendalikan informasi yang disajikan kepada mereka. Tantangan dalam implementasi regulasi ini melibatkan keseimbangan yang sulit antara perlindungan, keragaman informasi, dan kebebasan pers. Pemberdayaan media independen. Inisiatif seperti dana pendanaan media independen dan program pelatihan untuk wartawan independen dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menyediakan konten yang kritis dan berimbang. Tantangannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan media independen tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemilik ataupun pemerintah yang memiliki kepentingan. Solusi dan tantangan. Peningkatan literasi media, mengajarkan masyarakat untuk secara kritis menilai informasi, memahami kepentingan di balik pemberitaan, dan membedakan antara berita dan opini dapat menjadi benteng pertahanan terhadap manipulasi informasi. Tantangan ini adalah menciptakan program literasi media yang efektif dan mencapai berbagai lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah studi kasus dari konglomerasi media. Salah satu studi kasus yang diangkat yaitu akuisisi Century Fox oleh The Walt Disney Company pada tahun 2019. Sebelum akuisisi ini, Century Fox adalah salah satu konglomerat media terbesar di dunia dengan portofolio mencakup studio film, jaringan televisi, dan sejumlah properti media. Dalam kesepakatan senilai sekitar 70 miliar dolar Amerika, The Walt Disney Company mengakuisisi sebagian besar aset Century Fox. Akuisisi ini mencakup studio film, dan jaringan televisi seperti FX Network, National Geographic, dan layanan streaming Hulu. Dengan demikian, Disney mengonsolidasikan sejumlah besar hak cipta, merek dagang, dan konten yang sangat berpengaruh di bawah satu entitas. Lalu, pelajaran yang bisa diambil dari studi kasus ini adalah dominasi pasar, yang dimana dominasi pasar menjadi nyata ketika Disney menggabungkan portofolio media Fox dengan miliknya sendiri, menciptakan kekuatan besar dalam industri hiburan global. Sebagai hasilnya, beberapa saluran media studi film dan platform streaming yang semula bersaing menjadi bagian dari entitas media yang lebih besar. Selanjutnya adalah kehilangan keberagaman. Penggabungan ini mengakibatkan beberapa merek besar dan saluran media berada di bawah kendali tunggal yang dapat merugikan keberagaman perspektif dan narasi yang disajikan kepada masyarakat. Kesimpulan dari materi yang dibawakan pada kelompok 1 kali ini yaitu konglomerasi media sebagai fenomena penggabungan berbagai bentuk media di bawah kepemilikan entitas yang lebih besar, memiliki dampak mendalam terhadap lanskap informasi, kebebasan pers, dan demokrasi. Dalam konteks konglomerasi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dominasi pasar media oleh beberapa entitas besar dapat mengakibatkan hilangnya keberagaman informasi, homogenisasi perspektif, dan potensi konflik kepentingan. Pada gilirannya, pengaruh politik yang dimiliki oleh konglomerat media dapat membentuk opini publik dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oke, sekian. Kembali lagi ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.